Tiga. Di sini saya akan menjelaskan alat kami yang berjudul Automatic Water Plant berbasis IoT. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, satu Ahmad Laswardi, ada Adam Rahmawan, Jusaini Abdillah, David Maulana, Ahmad Husniawan Afandi, Alfian Pratama Roza, Felix Mas Widiantoro, Damar Khalifatul, Abdul Haji, Adi Ahmad Dhani, Anan Tadri, Fahmi Bagus, Iman Cahyal, Adin Yautar Iska, Ahmad Khalil Suryama, Fadwa Bingka, Fikri Ramadhani. Yang terakhir ada Ahmad Bidang Bayhaqi. Baiklah, untuk kata pengantar, puji syukur bagi kami panjatkan untuk kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan laporan yang berjudul Automatic Water Plant berbasis IoT. Ini tepat pada waktunya. Tema dari alat ini adalah instalasi rumah tangga berbasis IoT. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dwi Hani untuk mapel instalasi penerangan listrik yang telah memberikan tugas akhir terhadap kami. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam pembuatan makalah ini. Kami jauh dari sempurna dan ini merupakan langkah yang baik dari studi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, keterbatasan waktu dan kemampuan kami, maka kritik dan saran yang membangun dari Ibu senantiasa kami harapkan. Semoga makalah ini dapat berguna bagi kelompok kami dan pihak yang berkepentingan pada umumnya. Soalnya pada daftar isi, untuk bab 1 ada topik, judul, dan deskripsi soal. Lalu di bab 2 ada pembahasan, pemodelan, dan alat dan bahan. Yang ketiga adalah langkah-langkah kerja. Ini bab 3 selanjutnya adalah penutup. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jusaini Abdillah. Info sekilas tentang alat ini adalah digunakan untuk melakukan penyiraman tanaman secara otomatis. Berdasarkan waktu yang terbaik yaitu pada pagi dan sore hari. Selanjutnya akan disampaikan oleh Asmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan dibuatnya produk ini. Yang pertama, alasan yang pertama untuk proyek akhir kami kelas 12 di tahun 1 mata pelajaran IPL. Yang kedua, penyiraman secara manual cukup merepotkan karena menghabiskan tenaga dan membuat berat yang disebabkan oleh seringnya membuku ketika mengambil air dan belum lagi harus menyiram tanaman tersebut secara rutin agar tanaman tidak mati. Untuk itu, salah satu solusi yang dapat membantu untuk menyiram tanaman di rumah dengan meminimalisir keikutsertaan pemilik tanaman dalam hal penyiraman tanaman yaitu penyiraman otomatis berbasis microcontroller. Sehingga microcontroller dipilih sebagai metode dari penelitian ini karena dapat mengurangi campur tangan manusia. Selanjutnya akan disampaikan oleh alat kebenaran yang akan digunakan pada program kali ini adalah test pen, powerbank, laptop. Bahannya 1 smart relay, 2 relay 1 channel 5 volt, 3 kabel jumper, 4 pot bunga, 5 water pump AC 220 volt, 6 IoT controller, zoom tanaman, 8 papan, 9 dan lain-lain. Itu selanjutnya akan digunakan oleh teman-teman. Setelah alat dan bahan telah disiapkan, saya akan menjelaskan secara singkat tentang cara kerja atau cara pembuatan proyek kali ini. Untuk pembuatan proyek kali ini, pertama adalah buka Blink dashboard pada browser yang ada pada Android masing-masing. Setelah itu, login menggunakan akun. Lalu, kita perlu membuat template untuk dapat menjalankan alat ini. Setelah kita membuat template pada Blink tadi, kita akan mendapatkan sebuah kode autentifikasi untuk dimasukkan pada program Arduino yang telah disediakan. Setelah kita mendapatkan kode autentikasi, maka kita perlu salin kode tersebut untuk dimasukkan pada program Arduino. Setelahnya kita dapat membuka Arduino. Untuk program pada Arduino, kita dapat menyalin pada laporan yang telah disediakan. Pada program Arduino terdapat suatu program yang bertuliskan hashtag Blink Autentifikasi Token. Pada
program tersebut kita memasukkan kode yang telah disalin atau yang telah kita dapat sebelumnya. Sedangkan pada SSID dan password kita dapat memasukkan nama WiFi atau nama hotspot yang kita gunakan dan juga password yang sama agar dapat mengkomunikasikan link dengan IoT-nya. Setelah proses pemrograman IoT selesai, kita perlu memprogram smart relay. Untuk program smart relay ini dapat bekerja yakni dengan cara pada saat menyala maka akan menyala beberapa detik lalu mati kemudian menyala lagi. Setelah proses pemrograman selesai maka kita perlu melakukan wiring. Untuk wiringnya sendiri dapat dilihat pada gambar yang telah disediakan pada laporan yang telah dibuat. Untuk cara kerja alat ini yakni pada saat kita menekan tombol on pada Android, kita akan mengirimkan sinyal kepada IoT. IoT akan mengirimkan sinyal kepada input relay. Input relay akan memberikan sinyal kepada output. Karena output yang kita gunakan adalah NO, maka saat relay bekerja maka berubah menjadi NC dan akan mengalirkan arus ke I1 smart relay. Karena I1 smart relay diprogram untuk menyalakan output yakni pompa air dan juga lampu, maka saat I1 mendapatkan arus maka program akan bekerja sesuai dengan rangkaian yang telah disediakan. Untuk cara kerjanya bisa langsung kita praktekkan dengan cara begini ini. Untuk langkah yang pertama adalah kita tekan on pada Android masing-masing. Kita perlu menyalakan MCB, pastikan semuanya telah tersambung ke sumber dan juga charger untuk menyalakan IoT-nya. Lalu kita menekan tombol on, maka akan bekerja sesuai dengan rangkaian yang telah dibuat. Kita tekan off, maka akan mematikan seluruh rangkaian yang telah dibuat. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk langkah kerja dan juga cara kerja rangkaian berikut ini. Setelahnya akan disampaikan oleh teman-teman saya untuk kesimpulan. Kesimpulan dari alat ini adalah setelah melakukan praktik tersebut dapat disimpulkan bahwa alat ini dapat berfungsi dengan baik ketika pompa mulai bekerja sesuai dengan setting waktu yang telah ditentukan. Lalu Radiomicu V3 dapat membaca program dengan baik sehingga alat dapat di-on-off-kan dengan jarak jauh secara manual. Automatic water plant sangat efektif untuk tanaman dikarenakan tanaman memerlukan suatu asupan air yang cukup untuk melakukan fotosintesis dalam memperoleh kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang. Lalu untuk menggunakan IoT seiring berkembangnya zaman sangat membantu mobilitas atau pekerjaan manusia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.